Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Anwar Ferdian. Di sini saya mewakili kelompok 5 akan menjabarkan atau mempresentasikan sebuah pengembangan sistem yang terfokus kepada e-learning. Langsung saja kita mulai. E-learning adalah sistem atau juga konsep pendidikan yang memanfaatkan suatu teknologi informasi dalam suatu proses belajar mengajar. Pengertian e-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, dan internet. E-learning memungkinkan pembelajaran untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pembelajaran atau perkuliahan di kelas. E-learning sering pula dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet, dari jaringan lokal atau internet. Sebenarnya, materi e-learning tidak harus didistribusikan secara online, baik melalui jaringan lokal maupun internet. Distribusi secara offline menggunakan media CD atau DVD pun termasuk pola e-learning. Dalam hal ini, aplikasi dan materi belajar dikembangkan sesuai kebutuhan dan distribusi melalui media CD atau DVD. Selanjutnya, pembelajaran dapat memanfaatkan CD atau DVD tersebut dan belajar di tempat mana dia berada. Yang kedua, pengertian e-learning menurut ahli Michael pada tahun 2013, e-learning adalah pembelajaran yang disusun ialah dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu atau mendukung suatu proses pembelajaran. Yang kedua, Chandrawati pada tahun 2010, e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran teknologi. Yang ketiga, menurut Ardiansah pada tahun 2013, e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan ialah sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan secara langsung antara pendiri dengan siswa atau siswi. Yang ketiga, karakteristik e-learning. E-learning menurut Rosberg 2001, karakteristik e-learning yaitu bersifat jaringan yang membuatnya mampu untuk dapat memperbaiki secara cepat, menyimpan atau juga memunculkan kembali, mendistribusikan serta juga sharing belajar juga informasi. Karakteristik menurut Nur Salam, yang pertama menggunakan bahan ajar bersifat mandiri yang kemudian disimpan di dalam komputer sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan dimanapun. Yang kedua, memanfaatkan suatu jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, serta hal-hal yang berkaitan dengan suatu administrasi pendidikan dapat dilihat pada tiap-tiap komputer. Yang keempat, manfaat suatu jasa teknologi elektronik. Yang kelima, manfaatkan suatu keunggulan komputer. Selanjutnya ada manfaat e-learning. Manfaat e-learning antara lain efisiensi biaya. E-learning tersebut memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyedia sarana serta juga fasilitas fisik untuk dapat belajar, serta juga efisiensi bagi pembelajar ialah biaya transportasi serta akomodasi fleksibel. Yang kedua, fleksibel e-learning tersebut memberi fleksibilitas di dalam memilih waktu serta juga tempat untuk dapat mengakses pembelajaran mandiri. E-learning tersebut memberi kesempatan bagi belajar dengan cara mandiri memegang seluruh kendali atas keberhasilan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan e-learning. Kelebihan e-learning ialah memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan visualisasi melalui beberapa kelebihan dari masing-masing media. Menurut Sejana, yang pertama lebih mudah untuk diserap. Artinya ialah menggunakan fasilitas multimedia yang berupa suatu gambar, teks, animasi, suara, dan juga video yang berulang-ulang kali. Yang kedua, jauh lebih efektif di dalam biaya. Artinya ialah tidak perlu instruktur, tidak perlu juga minimum audiensi, dapat di mana saja dan lain sebagainya. Ketiga, jauh lebih ringkas. Artinya ialah tidak banyak mengandung formalitas kelas, langsung ke dalam suatu pokok bahasan mata pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Yang keempat, tersedia dalam 24 jam per hari. Artinya ialah penguasaan dalam materi tergantung pada semangat dan juga daya serap siswa, bisa dimonitor, dapat
juga diuji dengan e-test atau electronic test. Kekurangan e-learning. Kekurangan e-learning menurut Elgavrilova pada tahun 2006, kekurangan e-learning adalah suatu pembelajaran dengan menggunakan model e-learning tersebut membutuhnya peralatan tambahan yang lebih seperti contohnya komputer, monitor, keyboard, dan lain sebagainya. Kekurangan e-learning tersebut diuraikan oleh Nur Salam pada tahun 2008, antara lain sebagai berikut. Kurangnya suatu interaksi antara pengajar serta juga pelajar atau juga bahkan antara pelajar itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan tersebut dapat mengabaikan aspek akademik atau juga aspek sosial dan juga sebaiknya membuat tumbuh aspek bisnis atau juga komersial. Yang ketiga, proses belajar mengajar tersebut cenderung ke arah suatu pelatihan daripada pendidikan itu sendiri. Berubahnya suatu peran pengajar dari yang semula menguasai mengenai teknik pembelajarannya yang konvensional, sekarang juga dituntut untuk dapat mengetahui teknik pembelajaran menggunakan ICT, informasi, komunikasi, dan juga teknologi. Yang kelima, tidak dapat semua tempat tersedia siati fasilitas internet. Kurangnya suatu sumber daya manusia yang mengerti internet. Yang selanjutnya, kurangnya penguasaan dalam bahasa komputer. Akses di komputer yang memadai tersebut dapat menjadi sendiri bagi pelajar. Yang selanjutnya, peserta didik tersebut mungkin dapat bisa frustasi apabila tidak dapat mengakses grafik, gambar, serta video dikarenakan peralatan software dan hardware yang tidak memadai. Selanjutnya ada jenis e-learning. Jenis e-learning berdasarkan teknologi informatika yang digunakan oleh dikelompokkan berdasarkan basis teknologi itu sendiri, yaitu satu, komputer. Sistem ini mulai berkembang di tahun 80-an dan masih berkembang terus sampai sekarang. Hal ini juga ditunjang antara lain oleh perkembangan sistem animasi yang diklaim menarik dan realistis, misalnya sistem animasi 3 dimensi. Yang kedua, Web-Based Training (WBT) atau WBT. Sistem ini juga merupakan perkembangan lanjutan dari CBT dan berbasis teknologi internet, sehingga dengan menggunakan konsep ini dapat terjadi komunikasi dua arah antara pengguna. Namun lancarnya proses belajar ini bergantung pada infrastruktur jaringan kecepatan tinggi. Pada dasarnya terdapat tiga alternatif model kegiatan. Yang pertama, sepenuhnya secara tatap muka. Yang kedua, sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet. Yang ketiga, sepenuhnya melalui internet. Salah satu komponen WBT yang sangat digemari adalah video conferencing, yaitu di mana siswa dan guru dapat langsung mendiskusikan semua hal tanpa harus bertemu muka secara langsung. Komponen e-learning selanjutnya adalah komponen e-learning. Komponen e-learning yang membentuk e-learning menurut Romi Satri Wahono pada tahun 2008 adalah yang pertama, infrastruktur e-learning. Infrastruktur e-learning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berupa personal komputer PC, yakni komputer yang dimiliki secara pribadi, jaringan komputer yakni dikumpulkan kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Network, yang artinya sebagai komputer-komputer yang terhubung seluruh dunia. Dan penyelenggara multimedia, alat-alat media menggabungkan dua unsur lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara integritas. Sistem dan aplikasi e-learning. Sistem dan aplikasi e-learning yang sering disebut dengan e-learning management system (LMS) yang merupakan sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program pelatihan, ruang kelas, dan peristiwa online, program e-learning dan konten pelatihan. Misalnya,
segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar seperti bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, serta sistem ujian online yang semuanya terkesan dengan internet. Yang ketiga ada content learning. Content learning merupakan konten dalam bahan belajar ada pada learning management system. Konten dan bahan ajar ini dalam bentuk misalnya multimedia. Konten berbentuk multimedia interaktif seperti multimedia pembelajaran yang kemungkinan kita menggunakan mouse keyboard untuk mengoperasikan atau text-based konten. Konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran yang ada di Wikipedia, ilmu komputer dan lain tersebut bisa disimpan dalam e-learning management system sehingga dapat dijalankan oleh peserta didik. Sedangkan aktor yang ada dalam pelaksanaan e-learning boleh dikatakan sama dengan proses belajar mengajar konvensional, yaitu perlu adanya pengajar, dosen yang membimbing siswa atau mahasiswa yang menerima bahan ajar dan administrator yang mengelola administrasi dan